Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan lanjut ke statistik non parametrik. Nah, statistik non parametrik yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan korelasi Spearman rank ya. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui untuk statistik non parametrik ini adalah statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antar dua variabel. Ini mohon maaf ya, di mana datanya tidak harus berdistribusi normal. Jadi kalau misalkan normal datanya kita akan gunakan statistik parametrik, untuk yang tidak normal datanya kita gunakan statistik non parametrik ya, dapat digunakan. Nah, rumusnya ya nanti ada rho ya, koefisien korelasi ya, n jumlah sampel ya, B1 ya, BI ya, ini adalah selisih rank antara X1 dan juga X2. Jadi kita harus melakukan perankingan terhadap data yang kita punya. Nah, di sini untuk mencobakannya saya sudah punya satu contoh soal ya, di mana soalnya di sini adalah sebuah survei dilakukan oleh tim Bank Artagraha terhadap konsumennya dengan tujuan untuk mengetahui korelasi antara kepuasan konsumen dengan lokasi dari Bank Artagraha. Nah, di sini ada datanya, ada data konsumen 1 hingga konsumen 10. Kepuasan konsumennya ada yang puas, sangat puas ya, dan ini adalah nilai kepuasannya. Mulai dari 1 sangat tidak puas hingga 4 sangat puas ya. Untuk lokasi juga ya, puas hingga dia sangat puas. 1, 2, 3, 4 dikasih pengkodean ataupun nilai ya untuk masing-masing kategori yang telah diberikan di dalam kuesioner terhadap konsumen. Nah, kita akan cobakan ini untuk dibahas dalam menggunakan korelasi Spearman-nya. Oke. Nah, di sini saya sudah punya datanya tadi ya. Data X1 ini adalah untuk kepuasan, X2 ini adalah untuk lokasi yang tadi langsung dimasukkan ke perankingannya. Di sini sudah ada, bukan perankingan maksudnya, di sini sudah ada penilaiannya maksudnya ya. Jadi masing-masing nilainya sudah ada di sini. Nah, di sini baru nanti kita akan buatkan perankingan, ada rank X1 dan juga X2. Nanti baru kita perlu B1, BI dan juga BI kuadratnya untuk memasukkan ke dalam rumus rho tadi ataupun korelasi Spearman. Nah, caranya yang pertama ya, yang pertama berarti kita cari dulu ranking dari X1. Nah, bagaimana membuat perankingan? Tentu ini rankingnya adalah nanti dari 1 sampai 10. Nah, ranking diletakkan ke angka yang paling tinggi. Paling tinggi berarti di sini angka 4 ya. 4-nya 1, 2, 3 ya. Seharusnya ini ranking 1 ya, ranking 2 dan juga ranking 3. Tetapi angka 4-nya ada 3 ya. Mereka nilainya juga sama. Berarti kita tidak bisa membuatkannya ranking 1, ranking 2, ranking 3. Tetapi caranya adalah ya, ranking 1, ranking 2, ranking 3 untuk masing-masing angka 4, 4, 4 ini tadi. Berarti kita akan totalkan ya, kita akan totalkan dulu ini. 1 tambah 2 tambah 3. Baru kita akan ya bagi dengan ya 3. Oke. Nah, jadi masing-masing ini untuk angka 4 kita akan berikan rankingnya, ranking 2, ranking 2 dan juga ranking 2. Nah, ini ya. Oke. Jadi agar dia sama, ini maksudnya harusnya kan dia ranking 1, 2 dan juga ranking 3, tetapi agar dia sama jadi kita totalkan, kita bagi dan mereka dapat di ranking 2 semuanya ya untuk angka 4. Nah, selanjutnya untuk angka 3 ya. Kita punya angka 3 ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita punya angka 3 ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seharusnya angka 3 ini karena ranking 1, 2, 3-nya tadi sudah, berarti kita akan lanjutkan dengan ranking 4, 5, 6, 7, 8 ya untuk angka 3. Karena mereka angkanya sama, berarti sama seperti tadi, kita totalkan dan juga kita bagi dengan jumlah mereka. Kita totalkan berarti kita bagi dengan jumlahnya mereka 5. Oke, berarti masing-masing ini dapatnya 6. Berarti angka 3 pertama ini ke ranking 6, ranking 6 ya. Ranking 6, ranking 6 dan juga ranking 6. Nah, begitu pula yang angka 2. Angka 2
Ya, berarti angka 2-nya di sini ada 2. Angka 2 ini seharusnya adalah di ranking 9 dan juga ranking 10. Karena mereka sama, berarti kita tambahkan dulu. Kita tambahkan 2 ini, ya. Kita bagi dengan 2. Karena mereka berdua. Berarti masing-masingnya kita letakkan rankingnya di ranking 9,5 dan juga 9,5. Nah, selesai rankingan untuk X1. Nah, kita lanjut yang X2 ya. Yang X2 ini kita lihat paling tinggi adalah 4 di sini. Mereka adalah ranking 1 dan juga ranking 2. Jumlahnya adalah 2. Saya cobakan di sini. 4 ini adalah ranking 1 dan juga ranking 2. Berarti kita totalkan bagi 2. Ya, kalau totalkan bagi 2 langsung average saja boleh kalau di Excel. Nah ya, berarti ranking 1 dan 2-nya ini adalah nilainya 1,5 untuk angka 4. 1,5 dan juga 1,5. Oke. Nah, selanjutnya lagi di sini angka 3 ya. Angka 3-nya di sini ada berapa ini? Ya, angka 3-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini harusnya ranking 3, 4, 5, 6, 7 dan juga ranking 8. Kita rata-ratakan lagi semuanya. Oke. Ini maaf, ini adalah 8 ya. Berarti ranking 3 ini dapat ranking 3 5,5. 5,5 juga 5,5 dan juga 5,5 untuk ranking 3. Nah, yang terakhir adalah ranking 2. Ranking 2-nya ya. Ranking 2-nya sama di bawah sini angka 9 dan 10. Berarti mereka sama dengan yang di atas tadi. Mereka adalah di nomor 9 dan juga nomor 10. Oke, nah jadi ini tinggal di average-kan saja. Mereka berdua ini dapatnya 9,5. Sama seperti yang tadi, 9,5, 9,5. Nah ya, nilai BI ya, nilai BI adalah hasil pengurangan ya. BI-nya ini adalah hasil pengurangan rank X1 dikurang rank X2. Nah, untuk BI-nya berarti kita cobakan. Rank X1 dikurang rank X2. Dapatnya 0,5 ya. Yang kedua dapatnya 0,5 juga. Yang ketiga dapatnya minus 3,5. Hingga yang terakhir ya di angka 10 ini dapatnya 0. Oke, setelah kita dapat BI, BI-nya kita kuadratkan saja. Berarti ini kita kuadratkan. Oke, dapatnya 0,25 hingga yang terakhir 0 tentunya. Ya, karena dia BI-nya 0 tadi, 0 dikuadratkan tetap 0. Oke, ya. Nah, ini caranya untuk menghitung BI dan juga BI kuadrat. Nah, berarti setelah ini kita bisa masukkan ke rumus Spearman kita. Rumus Spearman kita adalah yang pertama tadi di sini ya. Rho 1 dikurang 6 sigma BI kuadrat dibagi dengan N kuadrat dikurang dengan 1. Berarti kita bisa masukkan ke rumus Rho-nya. Ya. Rumus Rho. Oke. Kita masukkan ke rumus Rho-nya berarti di sini 1 kita akan cari dulu yang ini ya. Kita cari dulu yang atasnya. 1 ya dikurang sama dengan 1 dikurang, kita buka kurung dulu, 6 ya dikali dengan sigma B1. Oke, sebentar ya, ini kita totalkan dulu. Ya, kita totalkan dulu tadi B1-nya dan juga sigma B1 kuadratnya. Oke, ya. Oke. Nah, berarti kita buat rumusnya sama dengan ya 1 ya kan, dikurang, kita buka kurung, masukkan ke rumusnya tadi, sigma B1 kuadratnya berarti yang ini
Nah, nih sigma B1 kuadratnya 6 dulu di sini, 6 dikali ya sigma B1 kuadrat di dalamnya tadi sigma B1 kuadrat dibagi dengan n-nya berapa ya? N-nya adalah 10 ya. Dikali dengan ya n kuadrat dikurang dengan 1, berarti n kuadratnya adalah 10 kali 10 kan 100 ya. 100 dikurang dengan 1 berarti 99. Oke. Kita coba kurung dulu lagi. Oke. Ya. Nah, kita dapat hasilnya 0,915 untuk hasil row-nya. Ya, jadi nanti kalian mau melakukan perhitungan silahkan hitung dengan rumus row yang ini. row sama dengan 1 ya, 1 dikurang nilai ini tadi ya, 6 dikali dengan sigma B1 kuadrat. Sigma B1 kuadrat ini ya, dibagi dengan n-nya 10. N yang ini tadi ya. Baru n kuadrat 10 kali 10 100. 100 dikurang dengan 1 99. Maka hasilnya adalah row-nya 0,915 ya. Nah, jadi kita buat hipotesisnya lagi seperti tadi, H0. H0-nya tidak terdapat hubungan antara tadi kepuasan dengan lokasi. H alternatifnya berarti terdapat hubungan antara kepuasan dengan lokasi ya. Nah, jadi kita akan lihat row hitungnya lebih besar dari row tabel, maka hipotesis alternatif diterima. Oke, sekarang kita lihat nilai row kita adalah 0,915 ya. Kita refer ke row tabelnya. Oke, ini adalah row tabelnya ya. Kita lihat n kita adalah 10. N kita 10. Kita ambil taraf signifikansinya adalah 5%, berarti 0,684. 0,684 berarti di sini lebih besar, 0,684. Maka ya HA-nya diterima. Artinya terdapat hubungan kepuasan dengan lokasi sesuai dengan soal yang telah diberikan. Nah, ini adalah jawaban dengan menggunakan korelasi Spearman. Oke, semoga mudah-mudahan dapat dipahami ya. Tinggal memasukkan saja angka-angkanya ke dalam rumus dan nanti di akhirnya menentukan nilai korelasinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.